Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Masyarul muslimin, Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Baitus Salam rahimakumullah, sami sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berjuta karunia, berjuta nikmat, baik nikmat zahir, nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi. Nikmat duniawi yang terbesar, teragung adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan masih diberikan umur panjang sampai saat ini dalam keadaan sehat. Namun nikmat duniawi ini tidak berharga di hadapan Allah manakala tidak disertai dengan nikmatul iman, nikmatul Islam, atau nikmatul hidayah. Maka kita bersyukur bisa berkumpul di sini pada malam hari ini itu tentu karena ada nikmat hidayah pada diri kita. Kalau bukan karena nikmat hidayah, kita tidak mungkin bisa sampai ke masjid, ke majelis, meskipun rumah kita dekat ya. Tapi karena nikmat hidayah, meskipun rumah kita jauh ya, wonten saking prapatan dugi mriki alhamdulillah dugi karena nikmat hidayah ya. Tapi kalau hanya nikmat sehat, nikmat kesempatan, umur panjang, tanpa nikmat hidayah, senajan umah neng pipir emper masjid sekalipun adalah satu hal yang berat untuk hadir ke masjid ya. Maka kita harus bersyukur, mensyukuri nikmat iman Islam serta nikmat dunia yang lainnya, karena dengan nikmat itu kita sekalian bisa menggunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jalurnya, di mana kita sekalian diciptakan oleh Allah memang untuk beribadah kepada Allah ya. Meskipun banyak manusia yang tidak pada berjalan di atas rel, di atas jalurnya ya. Banyak manusia yang sudah diberikan berbagai macam nikmat tapi belum mendekat kepada Allah, belum mau bersujud kepada Allah. Namun kita bersyukur karena kita sekalian sampai saat ini, dan mudah-mudahan sampai mati kita diberikan istiqomah untuk selalu bersujud kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena modal kita untuk menghadap Allah ya sujud, ya ibadah kepada Allah ya. Kalau kita nggak ngibadah, nanti kalau kita datang kepada Allah kita mau sangu apa ya? Padahal di sana kita akan dihidupkan kembali dengan kehidupan yang sudah tidak ada mati lagi ya. Jadi kalau sudah hidup di akhirat itu hidup selamanya, nggak akan ada mati lagi. Arab seneng ya seneng selawase, Arab sengsara bisa sengsara selawase. Tapi kalau kita punya nikmat iman, nikmat Islam, insya Allah senajan kita mati esih mikul dosa kintalan, insya Allah karena nikmat iman ini meskipun sebesar biji sawi, sebesar debu,
maka nikmat iman Islam ini akan menyelamatkan kita dari kekalnya kita di dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah, yang kemarin kita sudah sampai pada awalu nuzulil wahyi, ya, permulaan turunnya wahyu kepada nabi kita, ya, dimana Rasulullah pada waktu itu umurnya hampir 40 tahun, jadi sudah 39 lebih, ya, sebentar lagi 40 tahun. Nabi itu senang untuk menjauhkan diri dari keramaian manusia. Beliau pergi ke sebuah gua di puncak gunung namanya Gua Hira. Nabi di sana, sebagian riwayat mengatakan beribadah di sana dengan ngibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun sebagian lain mengatakan tidak, ya, hanya berpikir saja tentang situasi dan kondisi masyarakat yang carut marut, masyarakat sing ora genah gitu, ya, rubes, ya. Maka ketika suatu saat beliau sedang bertahanus, ya, menyepi, tiba-tiba didatangi oleh sesosok makhluk putih yang tidak dikenal, mendekap beliau dari belakang, ya, Nabi didekap dari belakang, ya, sampai susah nafas, ya, karena didekap dengan kenceng gitu, ya, sambil berkata, Iqra ya Muhammad, wahai Muhammad, baca. Maka Nabi mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa baca, ya, ma ana biqari. Kemudian dekapannya diperkencang lagi sama malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, sampai 3 kali. Nabi tetap menjawab, ma ana biqari, saya itu nggak bisa membaca. Ya, dari sini kita tahu Nabi kita, Nabi yang paling mulia di dunia itu pada dasarnya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ya, namanya Nabi yang ummi, ya. Kalau urusan baca tulis pinter jenengan semuanya, ya. Nabi kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi bukan tanpa hikmah skenario Nabi kita nggak bisa baca tulis. Hikmahnya dari skenario Allah Nabi kita nggak bisa baca tulis, agar masyarakat itu tidak menyangkal Al-Quran itu ciptaan Nabi, ya. Agar Nabi pinter, profesor, doktor, ahli sastra, Qur'annya ora payu, karena orang itu mudah membantah, bagian karangannya Muhammad, ya. Tapi karena Nabi dikenal orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ya, maka orang nggak akan mengatakan ya karangannya Muhammad, ya. Nabi kan nggak bisa baca tulis, ya, bagaimana ngarang, ya. Bahkan ahli sastra pernah di hadapan pada Nabi, ahli sastra, caranya profesornya, di hadapan pada Nabi, Nabi membacakan Al-Quran, dia sampai geleng-geleng kepala, wah, kita ucapan manusia ini bukan tulisan Nabi, ini bukan karangan, ini saya belum pernah mempelajari, menemukan kalimat-kalimat yang tersusun rapi seperti ini, saya belum pernah. Ini ajaib, ini tak luar biasa, ini jelas bukan karangan Nabi. Karena saya mengetahui seluruh bentuk-bentuk syair sastra bahasa, saya tahu ini jelas bukan karangan Nabi itu, ya. Jadi profesornya saja menolak kalau itu karangan Nabi, ya. Nah, tapi kenapa orang-orang kafir Quraisy pada ngeyel saja, nggak mau iman sama Nabi? Ya, itu ada faktor lain. Nah, kemarin kita sudah sampai pada bagian itu, kemudian Nabi diberikan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat 5 surat Al-Alaq, surat Iqra ayat 1 sampai 5.
Meskipun kalau kita baca di sejarah Al-Quran itu ya berselisih apakah Iqra itu surat yang pertama turun, itu ya ada banyak pendapat ya. Maka dengan ayat itulah Muhammad itu diangkat statusnya dari manusia biasa sebagai nabi. Tapi ayat itu tidak menyuruh nabi menyampaikan kebenaran kepada umat. Itu hanya status sebagai manusia, berarti kamu sebagai utusan, kamu sudah diberikan wahyu. Ya, nanti ada ayat berikutnya ya, yang memerintahkan nabi untuk berdakwah. Nah itu nabi menjadi rasul ya. Apa bedanya nabi dan rasul? Nabi itu laki-laki yang mendapatkan wahyu tapi tidak disuruh untuk menyampaikan. Kalau rasul laki-laki yang dapat wahyu dan diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan ke umat. Maka nanti ketika nabi pulang ke rumah dalam keadaan takut, nabi diselimuti, itu kan ada wahyu turun lagi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, fa'andir, bangun, bangkit, dakwah, berikan peringatan. Itu nan rasul ya, suruh bangun, suruh dakwah, suruh memberikan peringatan pada umat. Nah itu sudah disuruh untuk mengingatkan manusia ya. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melihat bagaimana Rasul diangkat, Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul untuk berdakwah kepada manusia, kita akan sedikit melihat kondisi sosial masyarakat bangsa Arab yang akan menjadi medan dakwahnya Nabi. Nabi itu nanti disuruh mengingatkan manusia, suruh dakwah, suruh ngajak orang pada agama Islam. Nah itu masyarakatnya kayak apa wujudnya ya? Masyarakat itu kondisinya seperti apa? Ya. Maka pada malam ini kita akan lanjutkan pada bagian ke-13, halatul Arabi qoblal Islam, kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Di sebelum Islam datang, sebelum ada dakwah, sebelum Nabi itu kondisi orang Arab kayak apa ya pada mereka itu ya. Yang pertama, kanal Arabu qoblal Islam musyrikin. Orang Arab itu sebelum datangnya Islam mereka itu orang musyrik. Orang musyrik kenapa? Wong sing pada nyembah berhala ya. Musyrik itu orang yang menyekutukan Allah, punya Tuhan ganda. Ya, punya Tuhan ganda. Ya percaya menggusti Allah, ya percaya maring nganah gitu ya, itu hanya ganda ya. Wengin donga maring Gusti Allah, awan maring dukun, itu namanya punya pegangan ganda ya. Maring langit iya, maring anaya iya ya. Orang musyrik kayak begitu ya. Ya'budunal asnam wa yuqaddisunaha, mereka itu menyembah berhala. Ini orang musyrik dikenal waktu itu nyembahnya berhala. Wa yuqaddisuna, dan mensucikan berhala itu. Itu namanya orang musyrik itu nyembah berhala dan memuja-mujanya, memuji-mujinya, mensucikannya. Yang kedua, wa kanu yaqtuluna auladahum, mereka itu suka membunuh anak laki-laki mereka. Wa khaufan minal ju'i wal faqri, karena khawatir daripada kemiskinan dan kelaparan. Wa yadfinuna banatihim wa hunna hayyatun, dan senang menguburkan anak-anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup ya. Lahir lanang pateni ya, nanti cara mematikan saja ya. Tata cara mematikannya, membunuhnya itu aja dengan adat tertentu ya. Tapi kalau punya anak perempuan jebrol wadon, langsung gawe luangan mburi ngumah pendem urip-uripan ya, itu orang jahiliyah. Kenapa? Khosyatal ari wal aibi, takut
aib, isin, malu kalau punya anak perempuan, ngisin-isina gitu ya. Wa kanu mutanafirina mutasyajirin yuharibu ba'duhum ba'da li auhal asbab, dan mereka tuh senang berselisih, berpecah, senang pada bentrok, benturan, gelut gitu ya, karena masalah-masalah sepele. Nah, itu situasi singkat ya daripada bangsa Arab sebelum Islam itu datang. Itu orangnya pada begitu tuh, budaya masyarakatnya itu pada begitu. Nah, ini kan berat ya kan, masyarakat begini diajak untuk melakukan kebaikan ya, yang sangat bertentangan dengan situasi kondisi sosial masyarakatnya begitu. Itu kan kerjaan berat ya, karena yang diajak mereka sangat berseberangan dengan ajakan Nabi, dengan Islam. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum Islam datang, dahulu sejak zaman Nabi Ibrahim, sebenarnya Nabi Ibrahim meninggal, mereka tuh masih pada memegang kuat milah atau agama Nabi Ibrahim. Tapi lama kelamaan agama itu pudar juga, tergerus oleh banyak pemikiran, banyak penyelewengan, penyimpangan, tanpa sadar banyak kesesatan ya. Nah ini juga kita di sini kondisinya ada begitu ya. Dulu waktu awal-awal ya perjuangan kita ya, para ulama-ulama zaman penjajahan, kiai-kiai zaman dulu kan luar biasa ya, religius betul ya. Tapi lama kelamaan pudar. Zaman Pak Harto ya, misalnya zaman Pak Harto gemendong masih cilik, angger malam badal ini takbiran ya. Pak Harto kan takbiran nyekel beduk, religius gitu ya kan ya, takbiran ya. Tapi lama kelamaan pada orang takbiran ya, malah takbir dilarang, takbir keliling gitu ya. Kemudian kan dong cilik ya, numpak truk ya kan maring kota gitu ya, asik ya. Mungkin karena gemene si langka mobil ya, musiki akeh banget mobil yang harus kita takbir keliling, mungkin kae ya, bahaya ya. Tapi itu sebenarnya syiar ya, syiar, ada kenangan yang indah ya untuk mensyiarkan ya, jadi angres. Kayaknya ingin takbir keliling ngambil otor apa ya, ngambil otor ya, zaman kayak kia sih ana otor ya. Tapi nang desa nggotor ya si pinter. Nggone aku wis 2 tahun juga takbir keliling nganggo otor. Tapi bocah kan gawe otor ora teyeng, temandang wis denggak nang wong tua ngiseni latung be ora teyeng ya. Ngiseni deles be bingung kepriwe ya. Ya. Wis diseni deles anu dijajal gede banget. Ki nggone mateni kepriwe ora teyeng juga. Ya anu bocah iki cekelane HP kok nyekel otor ya. Makanya wis murup aja ge genine mati juga bingung ki nggone nguripna maning kepriwe ya kan, kudune dicengking ya kan. Ayo bocah sik kan ora paham ya. Ya gawe otor 50 ya bali tekan maring omah ya pada ora murup kabeh ya, padahal latunge si akeh ya. Tapi kan ada kenangan tersendiri yang regemian arep bada kan gawe apa kayak damar kurung ya giline, wah asik ya. Tapi lama kelamaan pudar, kalau dulu takbirannya tekan esok ya, ana apa sing takbirannya si rame masjide ya. Padahal rotine langka, siki rotine akeh, takbiran setengah wengi tok bubar, masjide langsung tutup, kancing tinggal balik ya. Jadi ini memudar ya, ada pemudaran ya. Secara pelan tapi pasti keberagamaan kita itu juga mengalami pemudaran. Ini hari ini jenenge aliran sesat menyimpang di Indonesia itu sudah lebih dari 200-300 aliran ya, itu kan mengalami penyimpangan ya. Kayak nang kana wetan ana sing ngomong salat ngambil bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya ora apa-apa, ora bahasa Araban. Ngerti salat ning bahasa Jawa kan lebih ngerti isine, maksude dan lebih khusyuk. Ya kayaknya bener, tapi menurut agama ora bener.
Tapi ana bae pengikute. Kayak kana wingi ana salat tarawih 23 rakaat kur 7 menit. Sing jamaah 2000. Padahal menurut itu dan pengikutnya madhab Syafi'i, yang menurut Imam Syafi'i itu madhabnya tumak nina itu bagian dari rukun. Nang ora tumak nina salat ora sah gitu kan. Maka sesama ulama Syafi'iyah itu juga dikatakan kayak Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, itu sholatnya nggak sah. Tapi senajan ora sah sing melu sholat itu 2000 loh. Ya. Tapi siki pancen sholat dawa-dawa langkah pengikute. Karena macane ngamayatasa alun musola karena macane kul huwa bina atoena. Ini pindah ngana kabeh. Ya. Iya, ya. Ya, maka ya ora dawa tapi ora banter banget gitulah ya, sedengan baen gitu ya, biasa saja ya. Nyatane dawa nu wong wis kewaregen awan lemes iku ya pancen ya kurang bijaksana sing pikir-pikir ya. Kecuali orang-orang yang sudah siap. Tapi di Pondok Temboro salat rawene ngerasane 8 jam. Ya, 8 jam apa 8 juz ya. Di semalam gitu. Yang 8 jam memang kalau 8 jam, kalau 4 jam itu mungkin 8 juz, karena setiap 1 juz orang baca dengan bacaan Syekh Sudas itu butuh waktu sekitar 25-30 menit ya. Ya namanya emprek. Jadi jam rolas atau jam rolas mulai ngerampung jam 4. Ya anak pengikute. Orang-orang menyimpang ora, tapi sing 23 rakaat 7 menit itulah diperdebatkan oleh para ulama mereka sendiri ya, ora patia beres yang gitu. Meskipun saya baca Dr. Abdul Azam itu mensikapi wong sing salate taltul kayak kinjeng, itu sebagian imam madhab ada yang membolehkan, yang tidak mensyaratkan tumak nina dadi rukune ya. Ora perlu tumak nina kan ya taltul ora macahan ora apa-apa. Yang penting sujud, yang penting ruku, yang penting i'tidal. Itu apa poin-poinnya yang menjadi rukun-rukunnya kena. Angger tumak ninah ora syarat ya ora perlu tumak ninah ya sah. Tapi kalau mengikuti Imam Syafi'i ya ora sah karena mensyaratkan tumak ninah harus tenang, minimal maca subhanallah. Tenangnya itu minimal selama baca subhanallah terus menyat. Ora subhanallah subhanakallahumma atau subhanarabbiyal azim ping 3. Cukup subhanallah sepisan nilainya itu dianggap tumak ninah ya. Tapi anu 23 rakaat tanggal kan bismillahirrahmanirrahim dolin gitu ya. Allahu akbar atau mandek-mandek ya. Ya. Tapi itu ya pengikutnya banyak. Ada lagi yang di daerah timur juga, di Jawa Timur akeh banget pondok, tapi akeh banget sing aliran-aliran yang tidak ini ya, yang cukup meresahkan ya, menyesatkan ya. Wong puasa awan-awan hubungan suami istri ora batal ora apa-apa, udut ya ora masalah gitu ya. Ini aliran sesat juga ya, bertentangan dengan syariat yang diketahui oleh umum ya. Wong umum wong bodoh ben ngerti lah ya, ajak orang itu ke situ ya. Di Jawa Barat ada aliran mengaku diri manusia suci, tidak pernah dosa ya, tidak berdosa ya, tapi dia menggauli murid-muridnya ya. Jadi orang dosa suci menggauli murid-muridnya ya. Nah, itu ya juga menyimpang ya, dan hari ini banyak aliran-aliran yang menyimpang. Jadi kita juga kalau tidak bisa mempertahankan angger langkah ngaji sing bener seperti ini, yang ngemben-ngemben ono jeneng orang ngaji ya gampang dibawa ke mana-mana. Akhirnya sing ganu kaki ninine bener, suwe-suwe udar, suwe-suwe akhirnya menyimpang. Ora kayak gemien. Ya gemien itu senajan ketone bodoh-bodoh tapi asli ori-ori ya, orisinil ya, kiyaine ya, orisinil ya. Karena gemien itu kiai-kiai itu memang ahli kitab asline ya. Senajan ora pinter mungkin bahasa Indonesia, matematika, tapi kemudian banyak ulama-ulama yang ya misalnya di Purbalingga itu kiai-kiai yang sekti dari sisi keilmuan itu banyak ya. Nahwu sorof itu sering diadu, kitab kuning, kitab gundul itu sering adu mereka itu ya, apapun alirannya
Ngersiki mandan langka ya. Jadi nganggone kitab Google ya, ini yang seperti ini ya. Jadi penguasaan ilmu induknya itu orang mateng. Nah, kalau gemian pada mateng-mateng ya. Gemian nambah mastur misalnya, masyarakat terbimbing ya, sabarnya pada ngajur. Sekarang beliaunya hilang, masa berantakan ya, berantakan kemana-mana ya. Artinya mengalami pemudaran ya, pamaning gocanome ya. Hanya ada satu riwayat yang membuat kita optimis karena suatu saat Islam ini akan kembali berjaya ya. Kalau bukan karena itu ya kita sudah pesimis ya, karena Islam makin hari itu makin terkikis, dimatikan cahayanya pelan-pelan ya, dimatikan cahayanya ya. Begitu juga dulu di bangsa Arab saat Nabi Ibrahim meninggal, maka masih konsisten murid-muridnya, tapi kemudian lama-kelamaan jadi pudar. Yang tadinya agamanya menyembah Allah saja tanpa mensekutukan Allah, lama-lama nah itu ada, karena orang pada ngaji, akhirnya ada seorang tokoh yang diulamakan oleh bangsa Arab ya, di tokoh masyarakat ya, tokoh masyarakat Arab pada waktu itu ya, yang menjadi pengikut yang diikuti oleh banyak masyarakat ya, namanya Amir bin Lu'ay al-Khuzai. Ini Amir bin Lu'ay al-Khuzai ini adalah kiai pertama yang mencetuskan nyembah patung, itu namanya ini nih. Jadi konon ceritanya ini namanya Amr bin Lu'ay itu pergi ke Syam nang kana weruh wong kana pada nyembah berhala. Berhala itu dari batu yang gede ya, mungkin wadas digawe gambar wong ya. Melihat orang pada ibadah seperti itu, ini tertarik hatinya. Ini padahal kiai loh, maksudnya bukan kiai itu, tapi tokoh masyarakat yang diulamakan ya, sing derungokna ngomong apa-apa derungokna, itu jadi rujukan masyarakat. Akhirnya tertarik, akhirnya Bali gawe patung itu ya, patung pertama namanya Hubal. Itu digawe terus diwarai kon pada nyembah patung. Lama-lama akhirnya pada nyembah patung kabeh. Ya, yang terkenal ada Hubal ya, ada Manat, ada patung Lata, ada Uzza, ada banyak patung. Bahkan di area Ka'bah ketika terjadi pembebasan Mekah Ka'bah dari orang-orang kafir Quraisy, itu di sekitar Ka'bah itu senajan pada tawaf ya, pada ngibadah keliling Ka'bah, tapi mereka itu di sekitar gue banyak patung-patungnya ya. Bahkan jumlahnya orang tahun-tahun 300 patung itu berjejer-jejer gitu ya. Jadi nyembah Gusti Allah lewat tawaf, tapi ngon jaluke maring patung. Nah itu mereka itu namanya musyrik ya, musyrik ya. Saben omah ana musolai, kalau sekarang kita tempat peribadatan ya isine patung, ana patung sing sekang kayu, sekang watu ya. Itu derumat banget. Dedusi, sogi minyak wangi gitu ya, jadi wangi. Ya mungkin duwe menyan, ya sekepengine gitu. Kalau mereka ditanya tentang pencipta langit bumi yang menghidupkan, mematikan, yang ngatur alam semesta, mereka yakin tuh Allah yang di langit itu. Tapi kalau mau bisnis, misalnya Arab dodol maring luar negeri, itu negeri Syam, negeri Irak, negeri lain, mereka tuh njaluknya maring patung. Ya dia akan berdoa, wahai Tuhan Lata, Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan apa namanya banyak banget gitu. Ya, saya mau dodol, saya mau hondo arestu, moga-moga dagangannya laris, itu maring patung, bukan kepada Allah. Padahal yang seperti ini itu wajibnya harusnya kepada Allah, ya. Jadi maka pada prinsip akidah, wong percaya Gusti Allah sing gawe urip, sing gawe rejeki,
itu tidak menyebabkan orang sebagai muslim, sebab orang musyrik itu pun percaya. Yang menjadikan orang muslim itu kalau ngibadah jaluke berdoanya itu kepada Allah juga. Ya, kita tadi sampaikan ya. Kan banyak orang kita juga banyak ya kadang-kadang nang pasar wengi sholat tahajud Senin Kemis puasa tapi awan orang mantep banget ngrungu jerengkanana mbah-mbah wis sekti bisa gawe penglaris itu parani, malah ana sing kosi bangkrut dodole gara-gara doakan baik kabeh gitu ya. Itu kan namanya mereka disebut jahiliyah kan nggak masuk akal ya. Siki anggar nenggane kula niku anding wingi dong urung ana sambo itu jenenge nomor itu kan laris banget tuh. Kosi ana sing kesembret motor udan-udan kaki-kaki gawani payung kecama kecimik sekang disi langon tuku rokok pajangan tuku nomor ya keserempet motor birangan ini ngerti yang pada cerita kalian barkah tuku buntut kayak gitu ya ternyata jarak tuku rokok ya rokok tak ada sing parak banget mana ada nyebrang RT ya itu rame ya rame. Mereka tuh sering pergi ke dukun-dukun ya, ke dukun. Padahal mang dukun bayar. Wis tak omongi Kiai kaya. Dukun enggane bener kudune ora nampani duit anger dukune ngerti buntut sing apa tuh tuku dawek utang bank 500 juta tuku olihan akeh. Dukune be duwe kelembak menyan bako gelem mereka gue ngojeke 50.000 dukune 150.000 200.000 tuku nomor 2.000 ora tau metu malah metu buntu tetok kan gitu ya. Jare ora metu apa kayak buntung apa gitu ya. Jadi mereka itu tidak rasional ya. Jadi ketergantungan dukun kan orang mandi dukun kan orang mandi dukun kan orang mandi karena wis pirang-pirang dukun urung pernah metu sija tapi urung kapok tekan ya wene ya. Urung kapok ya ikhlas banget itu ya maring dukune ikhlas banget senajan ora metu ya metu hewan buntungnya tapi ya ngger kowe mangane ikhlas banget ya tetelateni lho maksudnya telaten banget tekan ya wene urung mari-mari gitu ya. Nah itu yang terjadi degradasi dalam beragama ya jadi terjadi penyimpangan ya di dalam beragama ya. Maka keyakinan akidah yang mantap ya itu diperlukan untuk menjaga ini supaya kita tidak terdegradasi ya. Sebenarnya namanya patung dukun apa itu sebenarnya bukan cuman itu aja wujudnya ya. Kalau nggak salah sahabat Ali itu mengatakan namanya berhala umat ini adalah dolar atau duit ya dinar dirham. Nah siki juga banyak orang mencari duit itu mencari dinar mencari rupiah itu sampai melupakan Allah ya seolah-olah yang jadi sesembahannya itu adalah uang ya asal duit pokoknya ya anu ya ngibadah menggusti Allah ditinggal demi mencari uang. Nah, ini juga perlu ditelisik lebih mendalam ya jangan-jangan yang jadi Tuhannya berhalanya itu dari duit karena golek duit Gusti Allah ditinggal agi kerja Gusti Allah nyeluk orang rungu-rungu ya orang merek-merek ketungkul nyekeli itu ya nyekeli gobet ben ya. Nah itu ya ini perlu jadi apa evaluasi ya. Jadilah hamba Allah deseluk Gusti Allah ya teka ya Gusti Allah sing gawe rezeki ya. Jangan sampai kita menyelisihi ya demi uang misalnya ya. Yang kedua mereka itu suka memperlakukan anak itu tidak manusiawi. Angger duwe anak lanang depateni ini cara membunuhnya itu ana sing de gantung gulune de panah nggo judi ya untuk judi. Misalnya siki area perjudiannya tembak wudele agar kena wudele berarti oleh 1.000
Jadi mentalnya itu mental judi. Jadi masyarakatnya waktu itu punya mental judi, berarti pada ambisi gitu ya. Sing jenenge nomor itu laris banget gitu ya. Padahal nomor itu permainan. Nomor itu permainan ya. Sing metu itu bisa dipermainkan, maksudnya ya, bukan jujur-jujuran enggak ya. Dan mentalitas kita itu juga agak mirip-mirip gitu, untung-untungan ya. Infak saben sore 1000 tukoni buntut senar orang mutu ikhlas, maring masjid ora ya, ora rutin, tapi nggak maring kayak setor rutin ya. Mentalnya judi. Saya ingat waktu masih kecil dulu ya, dong anak SDSB apa ya, Porkas ya waktu itu ya. Ketika itu dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap judi oleh MUI, kemutan beneng perapatan tukang ojek pindah judi apa kayak duit 5 perakan itu sogena nang ngarepe ya ngarana laler mensrok duit nyong, berarti kabeh duwe duit nyong gitu ya. Namanya mental judi singkat dilarangnya laler baik nanggo judi ya. Pada bisikan wong tabrakan itu karena nomor itu menjadi ini paling ya. Nang tabrakan sing ditulungi kowe udu wonge motore didelengi nomere gitu ya. Dasar mentalnya ada mental judi. Ini zaman gemen pada, cuman gemen urung ana motor ya. Jadi mentalitasnya sama. Jadi mengko kita bisa juga disematkan sebagai masyarakat berkarakter jahiliyah. Ini bahaya itu. Membunuh anak laki-laki dengan cara-cara judi seperti itu. Ya, anak perempuan, anak laki-laki dibunuh karena dia khawatir jatuh miskin. Mungkin pikirannya bocah lanang ben mangane doyan banget malah melarati tok pateni bae sing barang cilik, kan mungkin begitu ya. Pikiran jahiliyah seperti itu ya. Duwe bocah wadon isin karena mereka sendiri sebenarnya orang yang masyarakat yang tidak menghargai kaum wanita. Ya, tidak ada harganya. Makanya dua bocah wadon lari ya ngisin-isina, ngemben gedene dadi aib betok. Pada dasar sekarang juga ada gambaran seperti itu. Dia bocah wadon kudune ngati-hati banget. Angger ngati-hati bisa ngisin-isina keluarga. Bocah wadon. Bocah lanang sih ora, ya. Karena bocah wadon itu bisa hamil sebelum menikah itu kan memalukan keluarga. Mungkin waktu semena sih mungkin pikirannya urung tekan ngono, tapi gerong siki mikir tekan ngono. Sampai hari ini pikiran itu sudah tergerus suwe-suwe wis biasa. Kayak si jere ya wis lagi isi. Lah biasa ya. Akhirnya jadi biasa bukan aib, itu bahaya juga ya. Jadi jahiliyahnya sudah melebihi karakter zaman dulu ya. Maka berat punya anak perempuan ya, Jawadun sunam pondok mungkin paling aman ya, sementara waktu paling aman ya, meskipun bukan jaminan tapi itulah tempat yang paling aman buat mereka. Betah apora betah pepriwe di sana itu. Kenapa? Karena di sana itu pergaulannya dibatasi. Sikit bocah lebokna sekolah umum ngana atas nama sinau bareng lanang wadon pada boncenganan begitu ya. Tontongannya HP-ne isin apa sing ora ya. Di daerah Jawa Timur kan ratusan anak SMP SMA pada datang ke KUA jaluk nikah dini si sekolah pada meteng. Kalau ini memalukan orang tua berarti ya si dua isin, tapi anggar wong tua wis nganggep lo biasa kayak kancane kok ciki wis zaman nembok. Itu yang berbahaya, itu yang melebihi zaman dulu, nggak punya malu sekarang. Kalau dulu isin ya, padahal mereka itu belum berpikir ke arah situ ya. Mulanya mereka sedurung gede ngisin-isinnya pateni disit ya. Dan hari ini juga banyak orang tua yang membunuh anaknya bukan setelah lahir, urung lahir bewis di aborsi namanya, digugurkan kandungannya. Itu juga banyak. Malah konon di Wuhan kan dulu ya, waktu anak corona itu kan anak sop bayi keluron. Bayi keluron tuh payu, jare mereka nggo obat kuat. Ini walau a'lam banget ya kan. Dan itu anak di videonya kan anak ya kan
itu bayi kayak cindil tikus itu desop dimakan oleh mereka. Wah, itu sudah tidak berperi kemanusiaan karena mereka kan orang komunis ya, madhabnya itu madhab ateis komunis ya. Ini kalau sampai ke kita datang ya naudzubillah ya. Ya kita juga banyak ya bayi ditemukan di kardus, di sungai, di tong sampah, di itu kan pembunuhan sebenarnya. Bahkan aborsi yang kewenangan ya, ada bidan, ada dokter kandungan mengaborsi, bahkan dukun saja itu bisa mengaborsi karena banyaknya wanita hamil di luar nikah. Itu kan moral ya, kondisi moral masyarakat kita hari ini. Itu janewis ora pati adoh dengan masyarakat dulu ya. Maka kalau dulu dinamakan jahiliyah tempo dulu karena zaman gemien, kalau kita hari ini namanya jahiliyah tapi zaman HP, jadi jahiliyah modern ya. Jahiliyah tapi wongis pada modern tapi ya jahiliyah karena karakternya itu mirip banget zaman dulu ya. Yang terakhir itu karakter mereka itu senang sekali berselisih paham ya, sering benturan, masalah sepele bisa menimbulkan peperangan, gelut, keroyokan, adu domba gitu ya. Jadi maka ada suku yang terkenal ya di Arab itu namanya Aus dan Khosraj. Saben minggu perang. Korban yang memberikan perangan langsung mati, perang langsung mati. Jadi ya tidak dihargai nyawanya ya. Kalau di Jawa mungkin nggak terlalu ya perang-perang begitu. Di luar Jawa punya karakter keras, sering jadi begitu. Tapi anggaran dalam kita misalnya bal-balan baen, wah kalah gelut ya, pokoknya menang kabeh mustahil ya. Jadi melakukan hal yang tidak masuk akal ya, keserempet sedidik orang muja teka setrek gelut. Kita dulu kan juga kayak gitu ya, lengkong di Kedung Jampang ya, kali di medan peperangan ya, dari latihan gitu ya. Masalahnya itu sepele jane ya, tapi sering terjadi clash karena masalah-masalah sepele ya, itu terjadi ya di sekitar kita ya, apalagi supporter bal-balan yang namanya bonek terus apalagi gitu ya, wah luar biasa ya, luar biasa ya. Bahkan kemarin di daerah Malang ya itu mati berapa gitu ya kan di lapangan bola gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karakter masyarakat yang didakwai Nabi kok dadi apik itu bodol reol seperti itu ya, itu kan tentu menjadi catatan. Ini kerjaan sangat berat ya, mendandani masyarakat yang seperti ini. Kalau kita sebenarnya hari ini jane ya masih banyak orang pada baik-baik ya. Jadi dai hari ini jane ya enteng asline ya. Kalau dia punya karakter seperti Nabi, dakwahnya enteng ya. Tapi ya namanya manusia akhir zaman ya, karakternya lemah ya. Kalau yang dihadapi Nabi itu benar-benar masyarakat hitam seperti itu. Kondisi sosial ekonomi masyarakatnya itu benar-benar bertentangan dengan apa yang mau disampaikan. Ya, mereka nganggap dodolan ambil riba itu pada baik lawong, jual beli ya ambil riba pada baik lah. Makanya Allah nanti menurunkan ya wa halallahul bai'a wa harramar riba. Beda ya, jual beli ambil riba itu beda. Jual beli halal, riba itu diharamkan. Tapi karena mereka tuh sudah terbiasa begitu, minuman keras jadi karakter, saben wong minum itu biasa ya. Maka Islam nanti menghentikan miras saja bertahap, 1, 2, 3 sampai haramnya itu enggak langsung. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Nabi juga mantan peminum, karena minuman keras itu jadi minuman umum di masyarakat ya. Nah, kalau kita sekarang kan juga begitu ya, namanya miras ya merajalela ya, karena kurangnya penegakan hukum katanya ya. Jadi sing dibasmi sing nang warung-warung cilik tapi pabrite desotna baen gitu ya, nang lomboan namanya ya kan. Nah, itu menjadi kendala tersendiri ya. Bahkan anak-anak muda kita hari ini banyak yang rusak seperti itu ya. Bahkan di tempat saya anak pengajian bocah nom sing teka 50 swidak anggaran nganggo undangan.
Lagi bocah pancen sok nginum, ya kayak yang banyak nginum masjid ambil udu-udunya biasa. Yang paling mengesankan kita diperintah kon jujungna undangan maring wong sing ora nang daerah ngono nang perumahan. Dewe jujungna undangan nang kana bocah seneng nginum, sedurunge bali ditawani nginum, malah akhirnya nginum kelenger kabeh nang kono. Sing diundang ya ora teka, sing ngundang ya melu kelenger. Mungkin lucu banget ya. Dasar peminum ya kan, kon ngundang ngaji malah dia kasih nginum kenang dakwah para peminum. Anak man wis ngaji bali anak sing nguli nomor kan langsung tuku sirup itu ngene lah pada juguran ngopi-ngopi disit ya bali ya teler gitu ya. Ya itu luar biasa kan nggonku nang kana sinsalo ya ora pati kaya gue ya, misalnya anak sing nginum ya ora nemen-nemen kaya gue kon ngundang ngaji sregep banget malah ora teka pengajian ngasuk beritanya ngeludag nginum, ya lucu banget ya. Tapi ya itulah karakter kita ya, sebagian begitu. Tapi yang baik-baik sebenarnya masih banyak ya, tinggal memanage yang baik-baik. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya ngaji itu ya untuk mempertahankan agama kita, jangan sampai terkikis semuanya ya. Kalau nggak dipertahankan nanti agama kita kalah sama HP ya. Anak-anak kita orang tahu ngaji cekalane HP saben dina ya, game-gamean Naruto misalnya ya. Maka agamanya agama Naruto ya, agama kitanya itu terkikis ya. Ini harus kenceng ya Bapak Ibu sekalian, harus punya perhatian lebih terhadap generasi kita, anak turun kita, agar mereka paham agama. Karena donggemen cilik kan langkah HP bar maghrib ya mesti mangat ngaji, nyore ngaji, senajan nganggone dian teplok ting ya, tapi kan ngaji mesti turunan nang masjid ngersiki ora ya, senajan padang gembrang kayak kiye bar maghrib ora pada ngaji, ora maring masjid ya, berat ya, senangnya HP-an ya. Ini tantangan dakwah modern ya, di zaman akhir zaman modern ini. Tantangannya ya sesuai dengan karakter masyarakatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira ini semoga ini menjadikan kita tambah tahu, tambah wawasan bagaimana Nabi mau mendakwai orang-orang yang modelnya pada begini nanti ya. Kenapa dalam tempo singkat itu bisa berhasil, padahal masyarakat yang mau didakwahi itu punya karakter yang sangat bertentangan. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.